Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada training online sesi 2 ini kami akan menyampaikan masalah legalitas. Pengertian legalitas di sini adalah syarat-syarat yang diperlukan ketika pertama PJP dengan era Bandung, kedua transaksi di notaris, dan yang ketiga transaksi di notaris pembiayaan dari bank. Lihat checklist yang ada di bawah ini: sertifikat, KTP, IMB, PBB, dan SPPT itu diperlukan ketika PJP dengan era Bandung. Kemudian ditambah dengan kartu keluarga, akta nikah, surat waris, NPWP, pembayaran listrik, PDAM, dan telepon. Itu diperlukan ketika AJP di notaris dan ketika transaksi di notaris pembiayaan dari bank. Adapun legalitas sebagai pembeli ketika PJP dengan era Bandung itu tidak ada, tetapi diperlukan ketika surat pesanan di era Bandung hanya KTP saja. Kemudian pada saat AJP di notaris, pembeli hanya memberikan legalitas berupa KTP, kartu keluarga, akta nikah, dan NPWP. Kemudian apabila melakukan kredit di bank, maka ditambahkan dengan beberapa syarat seperti rekening koran 3 bulan terakhir, surat penghasilan, dan surat keterangan kerja. Adapun prosedur listing, data legalitas masuk atau di-input melalui PJP online, kemudian di-record di server era Bandung, dan outputnya adalah berupa PDF dan file. Kemudian prosedur pesanan, data legalitas diinput di surat pesanan online, kemudian direkod di server era Bandung, dan outputnya berupa PDF dan file. Sedangkan prosedur transaksi, data legalitas diinput di notaris, kemudian sama notaris dilakukan clearance dan validasi sertifikat di BPN, kemudian validasi dan bayar pajak PPh dan BPHTB. Setelah itu baru dilakukan transaksi. Jenis-jenis sertifikat rumah yang wajib Anda ketahui. Yang pertama adalah sertifikat hak milik. SHM ini merupakan sertifikat yang menjelaskan tentang hak penuh atas kepemilikan tanah dan bangunan pada pemilik sertifikat. SHM merupakan sertifikat yang paling kuat dibanding yang lainnya. Sertifikat jenis ini melegitimasi satu kepemilikan tanpa adanya kepemilikan orang lain tanpa batasan waktu. Hanya WNI yang berhak memiliki sertifikat tersebut, sedangkan WNA tidak diperkenankan. Nama yang sudah tertera pada sertifikat hak milik ini merupakan pemilik sah dari yang dijelaskan pada SHM. Kemudian SHM bisa diwariskan kepada keluarga, bisa digunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat, serta sebagai pengajuan pinjaman kredit di bank. Yang kedua adalah sertifikat hak guna bangunan. Sertifikat ini merupakan sertifikat untuk menjelaskan bahwa lahan adalah milik negara. Meski sertifikat ini menjelaskan tentang lahan, namun pemilik boleh mendirikan bangunan di atasnya. SHGB biasanya ada pada developer, pembangunan perumahan, apartemen, pasar, dan gedung perkantoran. SHGB berbeda dengan SHM karena memiliki batas waktu sekitar 20-30 tahun dan bisa diperpanjang. Pemilik bisa memperpanjang kembali jika masa berlakunya habis. Apabila sertifikat tidak diperpanjang, maka hak tanah dikembalikan kepada negara. Yang ketiga adalah sertifikat hak guna usaha, SHGU. Mirip seperti hak guna bangunan, tetapi hak ini hanya diberikan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Tanah tersebut biasanya dimiliki dan diawasi oleh negara dalam waktu tertentu. Biasanya tanah dengan sertifikat ini digunakan untuk hutan, tanaman industri, perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Status kepemilikan tanah ini bisa dipindah tangankan ke badan hukum lain dan diberikan untuk tanah dengan luas dari sekitar 5 hektar hingga 25 hektar. Jika tanah yang digunakan lebih dari 25 hektar, maka akan diberlakukan sistem investasi penguasaan tanah dan konflik.
Kemudian penggunaan hak ini hanya dibatasi maksimum 25 tahun dan bisa dijadikan sebagai jaminan yang sudah ditambahkan hak tanggungan. Yang keempat adalah sertifikat hak satuan rumah susun SHSRS. Sesuai dengan namanya, jenis sertifikat ini khusus untuk pemilik rumah susun kayak seperti apartemen. Sertifikat SHRSS ini digunakan untuk membangun rumah susun. Kemudian ketika rumah susun ditempati oleh konsumen, maka pemilik rumah akan mendapatkan SHSRS. Bisa dibilang bangunan tersebut merupakan kepemilikan bersama. SHSRS tidak bisa digunakan untuk pinjaman kredit di bank, sekalipun batas waktu dan hak diperpanjang sama seperti SHGB. Yang kelima adalah tanah girik, petok, rincik, kikitir, dan perponding. Girik ini adalah tanda bukti atas pembayaran pajak suatu lahan. Biasanya girik disebut dengan istilah petok atau tanah adat. Pada dasarnya girik tak memiliki dasar hukum yang kuat. Namun apabila pemilik girik juga memiliki akta jual beli dari surat warisan kepemilikan lahan, maka hukumnya menjadi kuat. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa girik tidak termasuk bagian dari sertifikat tanah. Yang keenam adalah hak pakai. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria UUPA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Jika tanah dimiliki oleh negara, maka hak pakai akan diberikan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang. Untuk pengalihan hak pakai kepada pihak lain tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena juga harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Jika tanah yang diberi hak pakai merupakan tanah yang sudah berstatus hak milik, maka hak pakai akan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk pengalihan hak pakai kepada pihak lain juga harus tercantum dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya. Kemudian, akte jual beli atau AJB. AJB bukan sertifikat rumah, melainkan perjanjian jual beli dan salah satu bukti pengalihan hak atas tanah akibat dari jual beli tersebut. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah dari pembuatnya, pasca surat sarfanda, baik hak milik, hak guna bangunan maupun girik. Bukti kepemilikan berupa AJB biasanya sangat rentan terjadi penipuan AJB ganda. Kemudian AJB di atas tanah SHM yang belum dipecah. Sering terjadi kasus ini jika Anda membeli tanah kapling dan pemilik kapling tidak ingin terbebani biaya pemecahan sertifikat, pemilik kapling akan menawarkan pembeli untuk mengurus pemecahan sertifikat. AJB tipe ini adalah yang paling aman dan perlu kepastian dari kantor BPN bahwa SHM tanahnya adalah asli. AJB di atas HGB. AJB tipe 2 ini mirip seperti tipe pertama, hanya saja pembeli tidak akan memiliki hak milik, tetapi hanya hak guna bangunan SHGB. AJB di atas tanah agendom, girik atau petok. Tanah agendom, girik dan petok seharusnya segera dikonversi menjadi SHM. Sangat tidak disarankan melakukan AJB di atas tanah yang belum dikonversi menjadi SHM. Dalam membaca sertifikat, biasanya ada covernya, dan yang terbaru adalah sekarang namanya dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional. Apabila ada gambarnya adalah bola dunia, itu harus dirubah covernya menjadi Badan Pertanahan Nasional. Kemudian di lembar berikutnya kita akan bisa melihat yang paling penting adalah nomor sertifikat di ujung kiri bagian atas. Kemudian pemilik sertifikat ya di ujung kanan ya bagian atas, dan yang lebih penting lagi adalah luas tanah di sertifikat, biasanya tertera di bagian kiri ujung kiri sebelah bawah seperti terlihat di slide ini. Ini adalah contoh sertifikat hak tanggungan dan yang sedang dijaminkan di bank. Ini adalah contoh bentuk tanah sertifikat, biasanya berada di paling belakang di sertifikat. Sebagai tambahan bentuk-bentuk tanah itu ada yang kotak, persegi panjang, ngantong, kecil belakang, jajaran genjang, dan tidak beraturan. Ini adalah contoh daripada PBB dan SPPT.
yaitu surat keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah contoh IMB. Pada saat transaksi IMB ini wajib, apalagi pembiayanya melalui perbankan. Bapak Ibu sekalian, ini KTP dan kartu keluarga, dan nama yang ada di KTP, nama yang ada di keluarga itu harus sama dengan nama yang ada di sertifikat. Dan yang terakhir ini adalah NPWP. Demikian sesi legalitas yang kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, buka video app-nya dan mungkin bisa berkonsultasi dengan leader-leader atau koordinator-koordinator yang ada di Era Bandung. Terima kasih.